Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya memberikan tema bagi kita semua. Belajarlah menjadi murid Yesus. Sekali lagi, belajarlah menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Paulus boleh terdampar bersama dengan seluruh orang-orang yang berada di dalam kapal yang ditumpangi oleh Paulus menuju Roma, yang dimana mereka dihantam oleh badai besar, oleh angin timur yang membuat mereka harus mengalami kegoncangan sehingga kapal mereka mengalami kekaraman dan mereka terdampar di sebuah pulau, dan di mana Paulus mengingatkan supaya mereka boleh tinggal di sana.
Nama pulau itu adalah Pulau Malta. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka disambut ramah oleh penduduk yang tinggal di pulau tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat kembali, menelusuri bagaimana kebaikan Tuhan yang dialami oleh Paulus, di mana ketika Paulus menasihati perwira bahkan nakoda kapal supaya tidak melanjutkan perjalanan, mereka berusaha untuk menentang nasihat daripada Paulus, karena Paulus bukan siapa-siapa, karena dia adalah seorang tahanan, sehingga mereka mengalami kegoncangan. Mereka dihantam oleh badai sehingga mengakibatkan kerusakan kepada kapal mereka. Sehingga ketika kedua kalinya Paulus menasihati mereka, mereka mendengar, dan di sini terjadi bahwa penyertaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan mereka yang berada dalam kapal tersebut. Kita melihat Allah boleh senantiasa menyertai orang-orang yang mengasihinya. Allah mengirim malaikatnya menemui Paulus, memberikan pesan supaya mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka, supaya mereka tetap berada dalam kapal itu, dan jangan seorang pun meninggalkan kapal itu, dan mereka akan selamat. Benar Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada para nakoda, bahkan juga perwira itu, mereka mendapatkan atau mereka sampai kepada Pulau Malta dan disambut oleh para penduduk itu dengan sangat ramah. Dan di tengah-tengah mereka sampai di Pulau Malta, pada waktu itu sudah hujan dan suasana dingin. Paulus memungut ranting-ranting untuk boleh menyalakan api, di mana ketika mereka disambut dengan ramahnya dan membawa mereka suatu tempat dan menghidupkan api unggun supaya mereka tidak mengalami kedinginan. Paulus berusaha untuk membantu. Kita melihat Bapak Ibu yang ketiga dikatakan bahwa ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ular beludak itu menggigit tangan Paulus, di pikiran orang-orang yang melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, mereka berpikir bahwa Paulus adalah seorang penjahat. Memang benar, dahulunya Paulus adalah seorang penjahat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tangannya digigit oleh ular beludak, dan orang-orang itu berpikir bahwa dia akan mengalami kematian. Mereka yang belum percaya kepada Yesus, mereka yang percaya kepada dewa-dewa berkata yang keempat bahwa tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini adalah pikiran orang-orang yang belum percaya bahwa Paulus adalah hamba Tuhan, bahwa Paulus adalah seorang rasul yang boleh memberitakan kebenaran tentang Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika Paulus digigit oleh ular, dia mengibaskan ular itu ke dalam api, dan Paulus tidak merasakan atau menderita sesuatu pun. Namun ketika ular itu dikibaskan, orang-orang yang melihat itu menanti-nanti, bahwa mereka menyangka bahwa Paulus akan mengalami kebengkakan atau mati seketika. Namun seketika mereka menanti-nanti lama, mereka tidak melihat bahwa ada sesuatu terjadi kepada Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu hasil daripada buah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia taat dan belajar menjadi murid Tuhan yang setia, Allah menyatakan kuasanya. Sekalipun Paulus digigit oleh ular, tapi tidak terjadi sesuatu dalam diri Paulus. Bahkan ketika Paulus setia kepada Yesus Kristus, belajar menjadi murid Yesus, ada hal yang luar biasa dinyatakan kembali, sehingga boleh membuat orang-orang
yang melihat itu, yang berpikir bahwa Paulus adalah seorang tahanan, seorang penjahat, diubahkan mindset pikiran mereka. Kita melihat Bapak Ibu bahwa di tempat ini tidak jauh ada suatu tanah milik gubernur pulau itu yang bernama Publius. Dan Publius itu menyambut dan menjamu mereka dengan ramahnya selama 3 hari. Namun pada waktu itu ayah Publius sedang terbaring sakit demam dan disentri, sehingga Paulus masuk ke dalam kamarnya dan berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya. Dan seketika itu juga sembuhlah orang tua atau ayah daripada Publius. Suatu kuasa yang luar biasa dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan Paulus, membuka mata orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus lebar-lebar. Seorang tahanan yang dihukum karena dituduh telah membuat keonaran karena menyebarkan, memberitakan kebenaran Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi diubahkan Allah ketika Paulus sekalipun didera, sekalipun dituduh, tetapi Tuhan Allah menyatakan kuasanya, menaikkan derajat Paulus di depan mata-mata orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia menyembuhkan ayah daripada Publius yang terbaring sakit. Dan sesudah peristiwa itu kita melihat Bapak Ibu, ada banyak orang-orang sakit datang kepada Paulus yang dalam pulau itu tinggal, menjumpai Paulus dan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan sekalipun kita di dalam kesulitan, sekalipun kita didera, sekalipun kita telah dikucilkan, namun ketika kita belajar setia menjadi murid Yesus, maka akan ada kuasa yang akan menyertai hidup kita, yang akan mengangkat derajat kita, menyatakan mujizat itu dalam diri kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh karena itu dalam renungan ini menegaskan kepada kita, jangan sekalipun kita lalai, namun terus kita belajar mau setia menjadi murid Yesus, maka anugerahnya, pertolongannya akan memberkati hidup kita. Sebagaimana pujian kita tadi, belajarlah menjadi murid, bahwa kita adalah rantingnya, dialah pokok yang benar itu, maka Allah yang akan memberikan buah yang baik dalam diri kita. Kita akan menghasilkan buah yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus, sekalipun dia adalah seorang tahanan, namun dia seperti menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di tengah-tengah kapal itu. Bahkan dia menjadi seorang yang dihormati ketika dia melakukan kuasa penyembuhan melalui kuasa Yesus Kristus. Oleh karena itu taklah belajar menjadi murid Yesus, maka kita akan diberkati melalui anugerah pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami telah merenungkan firman Tuhan, supaya kami senantiasa belajar menjadi murid Yesus. Karena lewat itu Tuhan, kami akan merasakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang akan mengangkat derajat kami sebagai orang-orang yang percaya, sehingga mata orang yang belum percaya boleh melihat bahwa kuasa Yesus nyata dalam setiap kehidupan kami yang percaya, dan mereka boleh merasakan itu dan boleh percaya kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, yang menjadi doa kami dan kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.